Sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati Bapak Muhammad Abdul Majid Ikram, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat dan saya muliakan Wakil Bupati Banggai, Bapak Haji Dr. Andes Furkanuddin Masudiri MM. Kemudian yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Pak Abdullah Ali, Kepala BPS Kabupaten Banggai, Bapak Ibu pejabat, kepala dinas, dan yang mewakili dari Kabupaten Banggai, dan tadi saya juga lihat ada kawan kami dari perbankan, dan tentunya teman-teman kami dari Bank Indonesia, dan Bapak Ibu anggota TPID Kabupaten Banggai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul di Kota Lubuk yang sangat indah ini. Pak Wagub, saya ini insya Allah sudah 4 kalinya nih Pak saya ke Lubuk, tapi saya belum masuk ke Gogi Pak karena gara-gara COVID. Kebetulan saya memimpin Bank Indonesia Sulawesi Tengah per 17 Juli 2019. Jadi setelah itu 2020 COVID melanda kita. Bapak Wagub dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami bersyukur kalau kita nanti melihat Bapak. Pertama, mohon maaf, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan Bapak Wagub terpilih 2021-2024 ya. Insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak berdua, Kabupaten Banggai ini akan semakin makmur, semakin jaya, baik dari sisi ekonomi maupun dari sosial. Mungkin nanti saya juga ingin kasih masukan nih Pak, beberapa hal kaitannya dengan kondisi terkini dari perekonomian khususnya di Kabupaten Banggai. Jadi mungkin kalau masalah inflasinya Pak, nanti biar Kepala BPS yang memiliki otoritas yang akan nanti menyampaikan. Jadi Bapak, dapat kami sampaikan memang COVID ini sangat signifikan mempengaruhi aktivitas mobilitas daripada manusia yang berdampak pada penurunan ekonomi nih Pak, yang terjadi pada tahun 2020. Jadi kalau kita bisa sampaikan, memang ekonomi Sulawesi Tengah ini tahun 2020 termasuk yang masih eksis Pak, tumbuh pada angka 4,2%. Tapi itu ternyata dari 13 kabupaten kota itu hanya penyumbang positifnya adalah Kabupaten Morowali Pak, di mana di sana ada Cimip ya Pak ya. Nah, sementara 12 kabupaten lainnya termasuk mohon maaf Banggai ini tumbuh negatif Pak. Bahkan Banggai itu tumbuh sebesar negatif 4. Jadi ini mungkin tantangan terberat dari Bapak. Bagaimana Bapak mulai starting 2021 untuk memastikan bahwa perlambatan, bukan perlambatan lagi Pak, ini kontraksi namanya Pak. Kontraksi itu tumbuh negatif. Kalau tumbuh negatif berarti aktivitas ekonomi itu malah banyak yang tutup Pak, banyak yang PHK Pak. Mungkin kalau di sini nggak terlalu terasa, tapi kalau kita nanti bicara dengan hotel mulai terasa tuh Pak. Istilahnya kemarin saya juga bicara dengan manajer hotelnya, dari 102 kamar itu paling okupansinya hanya 50, masih lumayan lah Pak. Nah ini yang menjadi tantangan terbesar. Faktor sumbernya dari mana? Ternyata memang salah satunya Pak, itu berasal dari penurunan investasi Pak. Termasuk di Banggai ini, investasi kita selama 2020 itu turun drastis dari 1,075 miliar menjadi hanya 129 Pak. Nah ini tantangan pertama buat Bapak nih. Seperti mohon maaf Pak, saya biar Bapak dari menit pertama ini sudah mulai merancang strategi apa nih yang dilakukan, seperti itu Pak. Kemudian juga tapi dari sisi penyaluran kredit sebenarnya lumayan bagus nih Pak. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lainnya.
tahun 2020 tumbuh 8% ya. Tapi kalau sampai dengan Mei Pak, masih alhamdulillah 8%. Jadi sebenarnya perbankan pun masih melihat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banggai ini, termasuk juga program pemulihannya Pak, di mana perbankan ini didorong untuk memberikan kredit usaha rakyat. Nanti harusnya Bapak bisa memberikan arahan kepada dinas-dinas yang terkait dalam pengembangan UKM ini untuk bisa menyerap kur yang ada di perbankan tersebut Pak. Dan tantangan kedua adalah dari sisi tentunya konsumsinya nih Pak. Nah ini memang cukup berat karena apa tadi dengan COVID ini, apalagi sekarang per tanggal 3 Juli kemarin sampai tanggal 20 nanti 20 Juli ya kalau nggak salah 20 Juli itu akan dilakukan pembatasan mobilitas PPKM ya, termasuk juga di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini mengakibatkan aktivitas terutama ekonomi di sektor retail, perdagangan dan juga tentunya hotel akan menurun Pak. Nah oleh karenanya Bapak, kami mendorong dari pemerintah dan teman-teman sektor swasta dan juga perbankan, ayo kita sama-sama mulai menerapkan yang namanya digitalisasi. Kami mendorong Pak Kabupaten Banggai untuk bisa melakukan elektronifikasi untuk transaksi-transaksi pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran. Kami mendorong sesuai dengan kepres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa setiap pemerintah daerah baik di provinsi dan kabupaten wajib membentuk yang namanya tim percepatan digitalisasi daerah atau TP2DD. Nanti kami juga bisa membantu Pak mensupervisi untuk pembentukannya. Tujuannya apa? Biar pemerintah daerah juga mulai ini nih Pak, meningkatkan pendapatannya, khususnya pendapatan asli daerah. Karena terus terang aja kami melihat memang sebenarnya potensi penerimaan daerah itu cukup besar Pak. Kalau kita bicara dari sisi dana perimbangan dari pemerintah pusat ini, saya agak khawatir Pak, karena pemerintah pusat akan sedikit mengurangi ini pada tahun 2021. Apalagi kalau nanti COVID-nya sampai 2022 nggak kelar-kelar, nggak selesai, pemerintah pusat juga semakin kesulitan untuk mendapatkan pemasukan, sehingga nanti dana perimbangan yang ke daerah juga akan semakin kecil, sehingga pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan si daerahnya Pak. Makanya kita mendorong elektronifikasi. Kemudian juga kita mendorong swasta dengan tadi PPKM ini mengakibatkan mobilitas manusia itu turun atau melambat, tidak boleh pergi. Nah, kita dorong teman-teman UKM bisa menggunakan online. Nah, ini Bapak Bank Indonesia siap membantu untuk program-program tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak dapat kami sampaikan, Bank Indonesia juga terus mensupport Pak pemerintah daerah dalam hal pengembangan ekonomi mikro Pak. Alhamdulillah kami di sini Pak di Kabupaten Banggai, mikro dan juga kemandirian pondok pesantren Pak. Jadi kami bersyukur kami sudah mensupport ada pondok pesantren Pak untuk bisa dibantu dari sisi kemandirian penyediaan air minum. Kemudian juga ada satu kawasan pertanian, kebetulan nanti siang besok kami juga akan kunjungi. Kami sudah membantu Pak, jadi ini nanti terintegrasi kawasan pertaniannya ini bisa terintegrasi. Nanti mungkin kalau Bapak Wagub atau Pak Bupati berkenan, kapan-kapan kita bisa lihat binaan Bank Indonesia. Dan insya Allah saya juga memberikan pintu terbuka kepada bapak-bapak ibu-ibu, terutama mungkin dari dinas pertanian, dari dinas UKM ataupun koperasi. Kalaupun sekiranya ada yang bisa disinergikan dengan Bank Indonesia, kami sangat senang sekali. Mungkin itu Pak Wagub yang bisa kami sampaikan. Harapan kami nanti dalam hal pengendalian inflasi, kami sangat bersyukur bahwa di bawah kepemimpinan tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Banggai ini sudah berjalan dengan baik. Harapan kami
koordinasi ini makin terus bisa ditingkatkan. Memang kadang-kadang ada selorok dari teman-teman dinas pun yang mengatakan, ngapain sih TPD ini kerjaannya cuma ngumpul-ngumpul seperti ini. Memang benar kerjaannya cuma ngumpul, Pak. Tapi disinilah kita berkoordinasi dalam rangka program-programnya itu sudah connect nggak terkait dengan pengendalian harga. Kalau belum connect, nah ini yang kita coba koordinasikan. Itu aja bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih Pak Wagub atas kehadirannya, dan tentunya sekali lagi juga atas nama Bank Indonesia Sulawesi Tengah dan nasional kami juga mengucapkan selamat, dan atas terpilihnya Bapak, dan kami juga mengucapkan selamat untuk Bapak bisa memberikan karya kepada Kabupaten Banggai ini. Demikian.